tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom Bapak Saudara, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa lebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus, Engkau punya pesan tersendiri buat setiap kami pada hari ini. Tuhan, sampaikan kehendak-Mu, isi hatimu,
kepada kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar dengan urapan yang sama, pengertian yang daripada Tuhan menguasai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan hari ini di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-19. 2 Samuel 19 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah, menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan 2 Samuel 19 ayat 7 ini adalah kata-kata Panglima Yoab kepada Daud. Kata-katanya agak sedikit pedas, teguran Yoab untuk Daud. Kenapa Daud ditegur? Karena Daud berduka cita. Orang duka cita kok ditegur? Duka citanya Daud karena Absalom anaknya. Jadi ceritanya Absalom ini merebut tahta ayahnya. Absalom kudeta, menduduki istana. Daud sampai harus melarikan diri. Absalom tetap mengejar Daud, dan Panglima Yoab yang keluar untuk bertempur menghadapi Absalom. Singkat cerita, Absalomnya mati. Kabar kematian Absalom ini sampai pada Daud, dan Daud nangis. Daud berduka cita karena anaknya Absalom. Pada waktu Yoab pulang dengan kemenangan, tidak ada sorak-sorai, tidak ada sukacita kemenangan, karena Daud dalam duka cita. Duka cita karena musuhnya, tapi sekaligus itu anaknya. Nah, Daud inilah ditegur oleh Yoab. Teguran Yoab ini saya ajak kita merenungkan menjadi berkat kita hari ini. Apa sih kesalahan Daud sampai Yoab menegur dia? Teguran Yoab ini sampai dicatat Alkitab pasti ada maksud Tuhan untuk saudara dan saya. Mari kita renungkan teguran Yoab. Apa kesalahannya Daud? Kalau memang Yoab ini kalimatnya, tegurannya itu benar, kalau begitu apa kesalahannya Daud? Yang pertama, Bapak Ibu, saya mengajak kita merenungkan, Daud salahnya adalah mengasihi, mencintai yang keliru, mengasihi, mencintai yang salah, yaitu anaknya Absalom. Anaknya ini jahat, anaknya ini nakal, anaknya ini dablek, anaknya ini kepingin membunuh dia. Anak durhaka, anak kurang ajar. Loh, kok Daud hatinya mengasihi Absalom? Betul itu anak, tapi kalau itu salah, kalau itu jahat, sesuatu yang tidak baik, seharusnya Daud mungkin berduka, tapi tidak terlalu larut dalam duka cita yang mendalam. Kesalahan Daud terlalu mengasihi Absalom. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita, jangan kita mengasihi apa yang salah, jangan kita mengasihi apa yang keliru. Ketika kita mengasihi apa yang salah, apa yang keliru, apa yang jahat, maka Bapak Ibu akan
akan banjir air mata. Maka Bapak Ibu akan masuk lembah air mata. Satu kali tangisan tidak akan cukup, akan terus ada tangisan-tangisan berikutnya. Kita harus menghindari yang salah. Kita harus berpaling dari apa yang jahat. Kita harus melarikan diri dari apa yang keliru, yang salah, yang dosa. Sebab di mana ada kebenaran, nah di situ tumbuh damai sejahtera. Di mana ada ketaatan kepada kebenaran, di situ ada upah, ada berkat. Di mana ada kesalahan, kejahatan, dosa, di situ ada hukuman, di situ ada penderitaan, di situ ada air mata. Ya jangan ke situ. Jangan dicintai. Sekalipun ada teman kita di sana, ada anak kita di sana, ada hoping kita, ada teman dekat kita, tegur dia. Kalau perlu ingatkan dia, kalau perlu tarik dia. Kita sendiri jangan ada di situ. Jangan mencintai yang salah. Jangan mengasihi apa yang tidak benar, yang jahat. Bapak Ibu, ingat Lot mengasihi Sodom Gomora. Karena lembah Yordan, Sodom Gomora itu hijau royo-royo, begitu baik, begitu subur. Tapi salah. Kenapa salah? Karena penduduk Sodom itu jahat, gak takut Tuhan. Lot jatuh cinta kepada kesuburan tanahnya, keadaan ekonomi yang begitu baik, menyenangkan. Lot jatuh cinta pada Sodom, dan itu menjadi awal bencana, awal malapetaka untuk Lot sekeluarga. Tanpa disadari, Lot terseret pada lembah air mata. Simpson jatuh cinta pada Delila, perempuan pelacur di lembah Sorek. Simpson mengagumi kecantikannya, kemolekannya. Ya, kecantikan, kemolekannya nggak salah. Yang salah itu orang Filistin. Yang salah itu perempuan Sunda. Dan kerjasama dengan orang-orang Filistin. Akhirnya Simpson dijebak. Simpson berderai air mata. Masalah, persoalan terjadi karena jatuh cinta kepada hal yang salah, hal yang tidak benar. Yudas Iskariot juga mengalami yang sama. Dia suka uang. Uang tidak salah, tapi Bapak Ibu, uang karena menjual Yesus, uang 30 keping perak, itu uang panas, itu uang haram, itu uang tidak benar. Yudas terima uang itu. Yudas menggenggam erat uang itu. Yudas membuat pilihan yang salah. Yudas membuat hatinya terikat kepada hal yang jahat, hal yang buruk, pilihan yang membuat dia akhirnya menyesal, berderai air mata. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, kita melihat teguran Yoab kepada Daud. Apa kesalahan Daud? Kesalahan Daud adalah dia berduka karena Absalom, mungkin karena dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak menjadi ayah yang baik. Dia tidak mendidik Absalom dengan benar, sehingga Absalom menjadi anak yang jahat,
anak yang buruk, anak yang durhaka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yoab tidak setuju dengan apa yang Daud pikirkan. Apapun yang terjadi kepada Absalom, memang mungkin kesalahan Daud, mungkin pilihan Absalom sendiri. Tetapi apapun itu sudah lewat, itu sudah terjadi. Waktu tidak bisa diputar ulang. Absalom sudah mati. Daud terlalu larut dalam kesedihan, memikirkan anaknya, menyalahkan dirinya sendiri, tidak menjadi ayah yang baik. Kalaupun semua perenungan itu benar, apa gunanya? Tidak ada faedahnya. Absalom sudah mati. Absalom sudah memberontak, istana sudah direbut. Absalom sudah menjadi penjahat, pengkhianat. Waktu tidak bisa diputar ulang, sudah terlanjur. Umpama nasi sudah jadi bubur. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan dalam hidup kita juga ada duka cita, kesedihan, ada air mata yang tidak perlu. Penyesalan mungkin ada. Belajarlah sesuatu yang baik dari semua penyesalan yang ada, yang terjadi hari-hari kemarin. Tetapi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kalau ada saudara kita yang dipanggil Tuhan karena menyepelekan COVID, karena ada saudara kita yang kena tipu, belanja online dan sebagainya, ambil hikmahnya. Tetapi tidak perlu larut dalam penyesalan-penyesalan yang tidak penting, tidak perlu. Sebab banyak hal dalam hidup ini kita nggak bisa hidup di masa lalu, hidup menoleh terus ke belakang. Kita harus menatap ke depan, terus maju. Di depan ada Tuhan sediakan perkara-perkara yang indah untuk saudara dan saya. Mari Bapak Ibu. Kesalahan Daud yang kedua adalah terlalu menyesali apa yang sudah terjadi, sudah lewat, sudah tidak bisa diubah. Belajar dari Daud ini, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Belajar dari sejarah penting, perlu. Untuk apa? Untuk masa depan, supaya kita tidak gagal untuk hal yang sama, supaya kita menjadi lebih bijaksana, lebih berhikmat. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan teguran Yoab kepada Daud. Yoab berkata, bangun, bangkit, temui orang-orang. Kalau tidak, semua pengikut akan meninggalkan Daud. Tidak seorang pun akan tetap bersama Daud. Kenapa? Karena pengikutnya kecewa. Mereka bertempur, berperang, ganti Daud. Mereka membela Daud, padahal bukan anak, bukan keponakan, bukan keluarga. Mereka pengikut-pengikut yang setia. Mereka orang-orang yang membela Daud. Mereka orang-orang yang mengasihi Daud. Mereka orang-orang baik kepada Daud. Nah, orang-orang baik ini dicuekin sama Daud karena Daud terlalu sedih memikirkan Absalom. Jadi kesalahan Daud yang ketiga adalah dia tidak fokus kepada pengikutnya, kepada orang-orang yang baik kepada dia, kepada teman sahabatnya, tapi dia fokus pada anaknya yang jahat. Jadi membuat pengikutnya ini kecewa. Bapak Ibu Saudara, di satu sisi ada banyak hal yang mengecewakan kita. Di satu sisi ada banyak hal yang menyebabkan duka dan air mata. Tapi saya percaya dalam hidup kita selalu ada dua sisi. Jangan terlalu fokus kepada
hal yang buruk, yang negatif, yang jelek, orang-orang yang menjahati kita. Pasti ada orang-orang yang baik kepada kita, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang menolong kita. Pasti ada sisi baik dalam hidup ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, fokus kepada hal yang baik ini. Jangan hitung masalahmu, hitunglah berkatmu. Amin. Bapak Ibu, fokuslah kepada yang baik. Pikirkan apa yang positif, apa yang baik. Lihat sisi yang baik dalam segala peristiwa kejadian, terutama orang-orang yang mengasihi kita, yang baik kepada kita. Jangan kita abaikan. Sahabat, teman, keluarga yang baik itu kunci kebahagiaan hidup kita. Dan terlebih ada satu sobat yang paling setia, Tuhan Yesus Kristus. Sangat baik. Dia berperang ganti kita. Dia berikan nyawanya buat kita. Sobat yang terbaik. Jangan pernah kita abaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar dari duka cita Daud yang salah. Daud mengasihi anaknya yang jahat. Jangan kita buat pilihan yang salah lagi seperti Daud. Jangan kita menyesali apa yang sudah terjadi, yang tidak bisa kita ulang, tidak bisa kita ubah. Ikhlaskan, terima, hadapi yang depan, raih masa depan yang lebih baik bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan abaikan orang-orang sekitar kita yang baik, yang mengasihi kita. Abaikan yang jahat, lupakan, maafkan. Tapi yang baik kita rangkul jadi sahabat kita. Terlebih Yesus, sobat kita yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Kau sobat kami yang paling setia. Ajarlah kami untuk membuat pilihan-pilihan dalam hidup ini, pilihan yang baik, tidak mengasihi apa yang salah, apa yang jahat, apa yang dosa. Kami mau berpaling Tuhan kepada apa yang baik, apa yang benar. Tuhan tolong kami tidak larut dalam kesedihan, dalam penyesalan masa lalu. Kami mau hidup untuk masa depan yang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus, masa depan kami indah bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memilih teman-teman yang baik, yang mengasihi kami juga. Tuhan selalu beserta kami. Tuhan adalah sobat kami yang terbaik. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di hati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Padaku gelisah akan masa menjelang.